ini dijadikan waktu sebaik-baiknya oleh Nabi kita di dalam mendakwahkan agama yang mulia ini. Maka di akhir tahun ke-6 ya, setelah Rasul SAW pulang dari perjanjian Hudaybiyah, akan disebutkan memasuki awal-awal tahun ke-7 ya, akhir dan masuk awal tahun ke-7, Rasul SAW menulis surat. Maknanya bukan Rasul yang menulis suratnya, tetapi sahabat atas perintah Nabi. Atas perintah Nabi ditulislah surat-surat ya, yang ditunjukkan kepada raja-raja dunia kala itu sama. Dari tahun ke-6 atau masukin tahun ke-7. Dan kala itu mereka kaum muslimin sudah dipilih orang-orang yang menulis dari surat-surat Nabi, dan juga raja-raja yang mana yang akan dikirim, yang akan didakwai oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di antara orang yang menulis dari surat Nabi SAW, seorang sahabat mulia yang bernama Zaid bin Thabit. Kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib. Dan ditunjuklah beberapa para sahabat yang tahu tentang jalan-jalan menuju ke tempat-tempat tersebut yang dituju, yaitu para raja-raja. Jadi nggak sembarangan, dari mulai yang menulis, kemudian dari orang-orang yang membawa surat Nabi ini, karena nggak sembarangan. Raja-raja kala itu nggak sembarangan terima surat. Gitu. Ya, apalagi surat kalian yang nggak jelas dari mana ini, nggak diterima sama mereka. Dan sekarang tujuannya adalah raja-raja Romawi, raja-raja Persia, Raja Afrika ya. Nah, maka Rasul pun disebutkan di antara raja yang dikirim kala itu, dikirimkan surat didakwai oleh Nabi kita. Yang pertama adalah Raja Kaisar ya. Kaisar ini Kaisar disebutkan demikian. Raja Romawi. Dipilihlah sahabat yang bernama Dihyah ibni Khalifah al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dikirim sahabat Dihyah ini ya, kalau berangkat ke Romawi jauh dari Madinah, harus melewati ya, jalan-jalan yang bersama. Perjalanan ada yang sehari 2 hari, ada yang lebih, ada yang sampai harus nyebrang lautan dalam. Kemudian di antara yang juga yang kedua ada gubernur Dimashq, gubernur Damaskus, Suriah. Ini masih wilayah ya, masih wilayah Romawi, yang di sana gubernurnya. Dikirim oleh sahabat yang membawa surat tersebut, Syuja bin Wahab. Yang ketiganya ada Raja Mawqukis ya, Raja Mawqukis. Ini adalah Malikul Kipti, raja daerah yang disebut dengan Kipti, yang masuk sekarang wilayah Mesir. Wilayah Mesir. Jadi Rasul ketika menulis surat ini dikirimkan kepada raja itu serempak, barbar serempak, mereka keluar semuanya. Ya. Yang keempat ada Raja Najasyi. Raja Najasyi, dan ini kita sudah kenal sebelumnya, di mana kisahnya ma'ruf ketika hijrah yang pertama dan yang kedua, yaitu hijrah ke Habasyah. Di Habasyah, yaitu Afrika Timur, Ethiopia kalau sekarang. Itu harus nyebrang dulu, nyebrang lautan luas.
Yang dahulu itu kalau nunggu kapalnya itu 3-4 hari baru ada. Ya. Rajanya Najasyi. Ya, Raja Najasyi, pimpinan dari Habasyah, orang Afrika Timur sekarang. Nah, dikirim ya oleh sahabat yang bawa suratnya Umar bin Umayyah Al-Dhamari. Yang kelima, di antara raja-raja yang Rasul kirim tahun ke-6 tadi, ada raja yang bernama Raja Kisra. Raja Kisra disebut dengan Kisra, pimpinannya Kisra. Kalau Kaisar Romawi, Kisra Persia gitu. Ya, jadi kalau Kisra ini raja Persia, kalau Kaisar Romawi. Yang membawa surat tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah. Nah, kemudian yang keenam ada raja yang bernama Mundir, di mana dia adalah raja Bahrain. Sekarang masih ada ya Bahrain. Itu sudah dari dulu, kan masih ada. Ya Bahrain, raja Bahrain. Ini pun dikirim. Yang membawa surat tersebut adalah Ala ibn Hadrami. Yang ketujuh, yaitu yang bernama Jifar, Raja Oman. Karena juga masih ada Oman ya. Oman. Dia juga disurat oleh Nabi ya. Dibawa oleh Amr bin As. Dibawa oleh sahabat yang bernama Amr bin As. Yang kedelapan, diantaranya raja yang disurati oleh Nabi, Hudah ibn Ali. Ini pimpinan Yamamah. Yang pimpinan Yamamah. Yamamah ini hari ini Riyadh ya. Ya, Riyadh. Berapa jam itu kalau dari Madinah, walaupun masih satu wilayah Saudi Arabia, tetapi jaraknya jauh. Ya, bukan Jeddah, tapi Riyadh. Jeddah itu masih ya 4 jam 5 jam masih sampai Madinah. Ini Riyadh itu masih jauh lagi. Ya, nah, itu pun dikirim surat ya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kala itu disampaikanlah kepada Rasul bahwa raja-raja kala itu, Raja Oman, Bahrain, Najasyi, Persia, Romawi, mereka nggak mau membaca surat yang nggak jelas siapa pengirimnya. Apalagi surat ini tidak ada stempelnya, nggak ada stempelnya, nggak mau. Ini menunjukkan surat kalau nggak ada ya yang mengirim jelas resmi, mereka nggak mau. Apalagi harus masuk ke istananya. Ya. Kemudian ditanya, terus bagaimana biar surat kita sampai mereka? Ya. Kemudian ada sahabat yang sudah biasa tahu dalam surat menyurat, surat resmi. Ya. Mungkin kalau hari ini ada materai lah mungkin begitu ya. Ada stempelnya itu mantap begitu. Mereka mengatakan innahum la yaqra'una kitaban illa wa 'alaihi khatamun. Ya Rasul, mereka para raja itu, mereka enggak mau baca surat kecuali harus ada stempelnya ya Rasul. Ini menunjukkan surat yang kita akan kirim ke sana resmi. Jadi sampai masuk istana. Kalau enggak mereka enggak bakal. Ya. Akhirnya pun fattakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddah. Kemudian Rasul pun ya, Rasul ini semangat ya, semangat memberikan kebaikan, semangat berdakwah. Rasul pun memerintahkan untuk membuat cincin dari perak. Ya, cincin ini nanti yang digunakan untuk stempelnya. Gitu. Kemudian diukirlah ya, dibuat peraknya ini, dibuat ukiran ya, dan ditulis stempel di situ untuk menetempel yang bertulisan Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita lihat masih ada tuh cincinnya Nabi ya, ada tulisannya itu
Muhammad Rasulullah, tapi tulisannya bukan Muhammad Rasul Allah, enggak, Muhammadnya, tulisan Muhammad itu yang bawah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, tulisan Muhammad bawah, kemudian ini Rasul, kemudian yang paling atas Allah, begitu. Ya, dibuat cincin dari perak, buat stempel surat-surat yang akan dikirim ke para raja dunia kala itu. Berangkatlah para sahabat, ya, untuk menyampaikan, membawa surat-surat tersebut kepada para raja yang dituju. Ada di antara raja-raja yang, ya, ketika membaca surat Nabi ini, ada yang tanggapannya mereka ya biasa, nggak kenal siapa ini Muhammad, dari mana dia, asal usulnya seperti apa. Ada di antara mereka yang sudah membaca suratnya Nabi masuk Islam, ada yang nggak masuk Islam, tapi dia nggak kenal, dicuekin biasa. Siapa nih orang? Ada yang masuk Islam, di antaranya Raja Najasyi, Raja Afrika Timur, dia masuk Islam. Kemudian ada yang menolak, seperti Raja Romawi, dia menolak, walaupun aslinya menolak dengan cara yang baik. Dia nggak terima, nggak masuk Islam, tetapi dia menolak dengan cara yang baik. Ya. Ada yang menolak dengan cara yang nggak benar. Itu yang dilakukan oleh Raja Persia, Raja Kisra, dari Raja Persia. Kalau menolak di surat Nabi, dari surat Nabi tersebut yang menolak, nggak masalah, silakan didakwai, nggak masalah, ya. Karena Islam tidak memaksa. Tetapi jangan sampai berlebihan ketika menolak. Dia disobek surat-suratnya Nabi, disobek di depan sahabat tadi, yaitu Abdullah ibni Hudzafah tadi yang mengirim surat tadi. Gak cukup sampai di situ, dia mengatakan, nanti kita baca suratnya, ya. Sahabat yang mengantarkan surat tersebut jauh-jauh, ya, ke Persia, Iran, baru sekarang, ya, daerah Irak lah, Persia, disobek-sobek dan mengatakan apa? Kan di situ tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, bin Muhammadin Rasulillah ila adimil Kisra, ila adimil Furs, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Persia. Berterima, siapa nih Muhammad? Beraninya orang ini menulis namanya sebelum nama saya. Sobek-sobek suratnya dan dibunuh sahabat tadi yang membawa surat. Dan dalam hukum Islam itu membunuh utusan berarti maknanya dia sudah mengiklankan perang, dan nanti benar perang, ya. Dan nanti benar, ya. Kenapa? Yang bawa surat pun dibunuh, ya. Kalau nggak terima selesai, surat-suratnya nanti disobek-sobek, ya. Kemudian dibunuh, ya. Maka Rasul dari Madinah mengatakan semoga Allah merobek-robek istananya dia nanti. Dan benar, tapi seluruh rata hancur, hilang berhenti-henti. Raja Romawi yang sudah sekian ratus tahun pernah berjaya di muka bumi ini, sekarang hilang, nggak ada, ya, Allah hancurkan, ya. Jadi para sahabat yang mereka diutus untuk mengantarkan surat, ya, mereka hanya mengantarkan, ya. Mereka ternyata, ya, Raja Persia ini, ya, menolak, tetapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak dibenarkan, membunuh yang utusan. Dari ini katanya disebutkan yang masih ada surat-suratnya yang ada di museum Istanbul di Turki. Allahu a'lam.
Ya di situ ada beberapa suratnya ini ke Raja Romawi ini yang Persia ini. Pada waktu itu kan dikirim jauh-jauh gitu. Dan dikirimnya bukan ke kaum muslimin, ke raja-raja, ya ada Persia, Romawi, Najasyi, ya Bahrain, kemudian Oman tadi. Ya. Kenapa sekarang ada ya di museum ini? Walau apakah itu asli atau mungkin replikanya? Karena waktu itu kan dikirim ke raja-raja, kok sekarang tuh, gitu. Mungkin itu maksudnya replika. Ada mengatakan itu aslinya. Kalau aslinya ngumpulnya gimana bang dulu itu kan ya, di tangan mereka raja-raja itu. Apakah ini nanti buat museum orang muslim ya? Nggak tahu. Nah, bagaimana isi suratnya? Kita baca di antara suratnya ya. Ya semuanya hampir mirip. Ya semuanya hampir mirip. Ya cuma tinggal nama-namanya yang dituju. Kita baca di antara surat yang dikirim, kita baca surat yang ditunjukkan kepada Raja Romawi aja ya. Nah, kepada Raja Rom. Dan ini yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari. Disebutkan yang dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di situ ditulis suratnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Rasul memulai dengan ya suratnya tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul memulai suratnya dengan menulis pertama kali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya apa? Islam ini agama yang damai dan agama yang penyayang. Ya. Langsung disebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Islam ini agama damai, agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Sebagaimana juga Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Ya. Adapun ya bagi orang-orang yang mengamalkan ketika kita melihat dari ini seakan-akan Islam tidak seperti ya seperti sumbernya. Ya, sebutkan karena ya Islam ini tinggi, mulia, tetapi tertutup oleh pemeluknya. Ya, tertutup oleh pemeluknya. Oleh Islam, agama Islam, saat Islam ini mulia, tapi terkadang tertutup kebaikan Islam ini oleh pemeluknya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa Rasulihi. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Disebutkan dari hamba Allah dan Rasulnya. Apalagi dia yang dikirim adalah Raja Herakl dalam tulisan riwayat Imam Bukhari seperti itu. Yang aslinya Heraklius. Dan Rasul juga menyebutkan min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena penduduk Romawi yang rajanya Heraklius kala itu ya, mayoritas penduduknya adalah Ahlul Kitab. Dan paling banyak mereka beragama Nasrani dan menganggap mereka keyakinannya kala itu meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam ya sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Makanya dalam surat tersebut Rasul menyebutkan bahwa saya bukan Tuhan, saya bukan anak Allah, tetapi hamba Allah.
bukan hanya sebagai hamba Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Ya, sudah masuk mulai dakwah. Ya, sudah mulai masuk dalam dakwah tersebut. Ila Herakl Azimir Rum, ditunjukkan kepada Raja Herakl Azimir Rum, penguasa Romawi. Rasul memuliakan, menghormati kepada pimpinan Romawi, kepada penguasa. Ya. Walaupun orang kafir enggak ada, Rasul mengatakan ila Azimir Rum laknatullahi alaih. Enggak begitu ya, Mas. Ya. Rasul memuliakan ila Azimir Rum, kepada penguasa Romawi, dimuliakan, dihormati. Salamun ala man ittaba'al huda. Kemudian Rasul melanjutkan dalam suratnya tersebut. Dan ini mirip ya semuanya surat-surat seperti ini, tinggal nama-namanya yang diganti. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam. Ini bukan salam mengucapkan Assalamualaikum, bukan. Kenapa Rasul mengatakan la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam? Baik kaum muslimin, kata Nabi, tidak boleh kalian mendahului mengucapkan Assalamualaikum kepada Yahudi dan Nasara. Wa idza qalu Assalamualaikum, tetapi ketika mereka mengatakan mengucapkan Assalamualaikum duluan, maka jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetapi mendahulukan, dan di sini bukan Rasul mengucapkan Assalamualaikum, tetapi salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk dan hidayah. Begitu maknanya. Ya. Bukan mengucapkan Assalamualaikum, bukan. Tapi mengucapkan apa? Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk dan hidayah. Baru Rasul mengajak masuk Islam, aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, ya engkau akan selamat. Niscaya engkau akan selamat. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Ya, ini dakwah, mengajak manusia ya agar mendapatkan hidayah. Makanya ya nggak pas sebagian orang yang mengatakan sudahlah kita itu nggak usah berdakwah. Ya. Loh, kenapa? Yang penting kan semua agama itu nanti masuk surga. Gitu. Ya. Kamu model apa agamanya kan yang penting kan nanti masuk surga, semuanya benar. Loh, kalau semuanya benar, ngapain Rasul sih jauh-jauh ngutus orang sih untuk berdakwah? Ya kan nggak mungkin. Kalau semuanya agama benar, ngapain Rasul jauh-jauh buat stempel lagi itu dari apa tadi? Ya. Untuk biar dakwah, ya biar dakwah sampai sana. Ini menunjukkan juga mengajak, tetapi bukan memaksa. Ya, mengajak, nggak masuk Islam nggak masalah, nggak ada yang mengajak. Ya. Tetapi dakwahnya telah sampai. Dan Rasul langsung mengatakan dengan jelas aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, niscaya akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan di mana? Dunia akhirat ya. Enggak cuma di akhirat, di dunia pun selamat. Ya. Kemudian aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Dan ketika engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ya. 2 kali lipat. Kok kenapa dapat 2 kali lipat? Karena nanti dia akan mengajak dari siapa? Dari rakyatnya. Ya. Kenapa? Ketika pimpinan sudah dia yang mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan hidayah, ya, maka dia pun menginginkan agar para pendukungnya, kemudian orang-orang yang setia kepada dia ajak untuk mendapatkan kebaikan. Maka dengan itu engkau mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Ya. Dan ini diantara keutamaan ya, seorang
ya, pemimpin yang dia ya, seorang pemimpin yang mendapatkan hidayah, dengan itu dia mengajak ya, orang lain, mengajak bawahannya, mengajak para pendukungnya, para orang-orang yang setia kepada dia untuk beriman kepada Allah, untuk mendapatkan hidayah. Maka dia mendapatkan dua kali lipat dari pahalanya. Apalagi itu raja Romawi. Dan ketika itu, di mana Rasul mengirim surat tersebut, Raja Romawi ini lagi di Baitul Maqdis, baru menang. Ya, kan sebelumnya rebutan di Baitul Maqdis antara Romawi dan Persia, ya, Masjidil Aqsa, dan baru menang dia melawan Persia di mana? Di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya, baru menang dapat surat ini. Dengan pemimpin negara ya, yang besar seperti Romawi ini, orang yang sudah ngaji, dia bos misalnya, atasan, dia pengen tuh anak buahnya, karyawannya, ya, dia biar mendapatkan manfaat. Ada seorang pimpinan di usahanya ini, di perusahaan ini, dia buatlah satu pekan itu 2 kali pengajian, banyak orang ini, Masya Allah dia dapat pahala. Ya. Atau dia membuat kebijakan, barang siapa dari karyawan saya yang laki-laki sholatnya 5 waktu rajin, saya naikin gajinya, gitu kan. Dia semangat, di atasan. Ya. Yang perempuan yang besok kerjanya pakainya hijabnya yang syar'i, saya tambah gajinya. Semangat itulah berpikir begitu. Ya. Dosa nanti dia sholatnya karena pengen dapat tambahan gaji Ustaz, atau dia pakainya jilbab yang syar'i biar dapat tambahan gaji. Ya nggak masalah, untuk awal nggak masalah. Ya nggak apa-apa. Rasul aja kan begitu. Ya, nanti itu ada. Ketika dakwah di mana? Di Fatu Mekah. Nah setelah ini nanti, ya, ada orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan dia sebenarnya nggak pengen masuk Islam, karena terpaksa kalah, mau ngapain? Ya. Sama Rasul dikasih apa seperti Abu Sufyan, kasih onta berapa? 100 ya Pak. 100 satu orang loh ini, onta 100. Nah kalau satu ini harganya sekelas sapi, sapi ini berapa? 20 juta, berapa miliar itu 100 berapa miliar? 2 miliar satu orang ini, satu orang, ya, belum yang lain, bahkan dikatakan ditambah lagi, ya, biar senang dia. Sebelumnya masuk ketika masuk Islam dia karena dia nggak bisa melawan, nggak enak, sudahlah, masuk Islamnya pasrah aja lah, begitu. Kasih mau senang dia. Begitu ketika pimpinan memegang tampuk, ya, punya ilmu, dan kemudian dia memegang kekuasaan, dia akan memberikan manfaat. Sehingga Rasul pun dalam suratnya ini, ya, dengan apa? Ya, ketika engkau masuk Islam dan mengajak dari rakyatmu untuk masuk Islam, kau dapat 2 kali pahala. Dari pahalamu masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti, ya, mengikuti. Jangankan inilah, seperti kaum muslimin dahulu ketika awal Rasul sebelum datang ke Madinah. Rasul sebelum datang ke Madinah, di Madinah itu 80% sudah masuk Islam. Sebelum Rasul datang ke Madinah itu penduduk Madinah 80% itu sudah masuk Islam. Terus siapa yang Islami di situ? Pimpinannya siapa? Ada Sa'ad bin Mu'adz dan ada Sa'ad bin Ubadah. Ada Sa'ad bin Mu'adz pimpinan Aus, dan ada Sa'ad bin Ubadah pimpinan Khazraj. Dan ini 2 suku besar di Madinah. Katanya Sa'ad, kalian gak usah nganggap saya sebagai pimpinan. Loh kenapa? Engkau ini selama ini sebagai, kami jadikan pimpinan dari kami, ya, kamu mau saya tetap menjadi pimpinan kalian? Gue tetap mau. Saya tunggu sampai sore hari ini. Kalau kalian gak masuk Islam, saya gak mau. Ya mereka takut ditinggal pimpinannya, masuk Islam semuanya. Sa'ad bin Mu'adz juga sama di Madinah. Menurut kalian saya ini apa?
Mereka mengatakan, Uwaisah pimpinan kami di Ansor ini, di Madinah adalah pimpinan kami, orang yang pemberani, panglima kami. Oh, sekarang nggak usah anggap itu lagi. Loh, kenapa? Ya, karena saya sudah masuk Islam dan saya tunggu kalian semuanya ya sampai sore untuk masuk Islam. Kalau enggak, saya nggak mau jadi pimpinan kalian. Yo, mereka takut masuk Islam semuanya. Itu hanya Rasul datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, 80% sudah masuk Islam. Pahala yang besar bagi dua sahabat tadi, ya. Dengan mereka banyak kaum muslimin yang sudah masuk Islam itu pimpinan. Makanya Rasul mengatakan akan mendapatkan pahala lebih. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmun arisiyin. Dan apabila engkau menolak, nah ini, apabila engkau menolak, maka engkau akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang-orang yang engkau tanggung, dan dosanya orang-orang yang engkau pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai atas kepemimpinan, ya, atas kepemimpinan kalian. Kemudian Rasul pun membacakan ayat, ya, di dalam surat itu ditutup dengan surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ayat yang ke-64. Setelah berdakwah kasih dalil. Nah, gitu. Ya. Jadi memang dakwahnya para nabi itu ya, dengan hujah, dengan dalil, dengan ayat, dengan Al-Qur'an. Rasul membacakan ditutup dengan ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut yang Rasul cantumkan ayat tersebut dalam suratnya? Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab sebagaimana tadi orang Romawi, mayoritas penduduknya ahlul kitab. Ya. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kita itu satu, ya, tujuan sama antara kalian dan kami. Apa itu? Alla na'budu illallah. Itu, ya, janganlah kita menyembah kecuali kepada Allah. Ya, karena memang agama, ya, Rasul menyebutkan kita, ya, ada satu kesamaan. Ada satu kesamaan karena agama ini, ya, ada dua. Maknanya ada agama yang aslinya memang dari agama, ya, samawi. Agama yang memang Allah menurunkan, Allah yang telah memerintahkan, yaitu 3 agama. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara, ya. Dan orang Yahudi mereka nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian An-Nasara Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiganya Islam. Ini agama samawi yang Yang Allah telah turunkan. Yang keduanya ada agama-agama yang buatan manusia. Ya, selain ini, gitu. Ya. Berarti agama Ahlul Kitab sekarang benar, Ustaz. Ya. Maka ketika kita tanya ini, ya, agama sebelum Islam, ya, agama sebelum Islam yang dulunya memang Allah yang menurunkan, maka setelah diturunkannya Rasul, maka sudah tidak berlaku lagi. Maknanya ketika Rasul telah diutus, wajib untuk beriman kepada Rasul. Bahkan kalau lagi lihat obat ada expired date, begitulah, kadaluarsa, gitu. Ya. Harus beriman kepada ya, Rasul setelah diutusnya. Makanya di sini disebutkan dia ahlul kitab. Kenapa Islam nggak ada di situ? Karena Islam datang setelah 2 ini, ahlul kitab. Gitu. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Apa untuk kita itu persamaannya? Alla na'budu illallah. Janganlah kita menyembah kecuali kepada Allah. Ya.
Janganlah kita menyembah kecuali kepada Allah. Tidak boleh menyembah satu, dua, atau dua, tiga, enggak. Menyembah apa? Hanya kepada Allah. Bukan apa? Ya, dua, tiga, atau empat. Karena sesembahan yang bersatu itu Allah. Ya. Dan orang kan lebih fokus sih kalau beribadah kepada satu orang, kepada satu, ya. Lebih fokus seperti orang kerja punya majikan satu kan lebih fokus. Ya. Nah, kalau misalnya ini ada sopir misalnya punya majikan dua atau tiga lah, gitu ya. Dalam waktu yang sama, majikan yang Pak ngomong, nanti kamu antarin saya ya ke kantor siapa, jam 7 jangan lupa. Nanti majikan yang itu, kamu nanti jam 7 jangan lupa ya anterin tuh anak-anak sekolah. Yang ketiga, kamu nanti jangan lupa jam 7. Mana Pak? Lu nyiramin rumput, udah bingung. Bisa Pak yang bilang gitu. Ya, makanya Pak fokus ketika hanya beribadah kepada Allah. Tidak apa? Ya, lebih dari wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah di dalam beribadah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah kalian mengambil sebagian dari kami ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Bila fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya. Maka dalam ayat ini disebutkan intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup dari surat yang ditunjukkan kepada Raja Heraklius ketika tahun ke-6 tahun ke-6 Hijriah. Rasul menutup dengan satu ayat, menutup dengan satu ayat. Raja Romawi ini Heraklius, dia walaupun nggak masuk, dia memuliakan, memuliakan apa? Memuliakan suratnya Nabi. Walaupun dalam hatinya disebutkan di sana dia ada keinginan, karena dia min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Cuman karena dia khawatir jabatannya hilang, akan disebutkan ketika dia membaca suratnya Nabi ini, hampir dia pengen ngecek, dipanggil panglima-panglimanya, menteri-menterinya. Kemudian bagaimana di surat yang dari Muhammad ini, saya melihat ini orang benar ini, dia seorang Rasul ini, gimana kalau kita beriman? Langsung panglima-panglimanya, menteri-menterinya, para pemuka-pemukanya langsung pada mau pergi. Ketika raja ini melihat pergi semuanya, langsung ditutup pintu. Ketika ditutup, saya itu cuma ngecek kalian setia nggak sama saya? Oh, ternyata kalian memang setia. Maknanya sebenarnya bukan karena dia juga takut ditinggal, gitu loh maknanya. Kalau dia beriman ditinggal, gitu loh. Kan dia nggak mau ngecek, ngetes. Gimana kalau kita beriman kepada dia? Langsung pada pergi. Kemudian ditutup pintunya, nggak bisa keluar. Saya itu cuma ngetes kalian itu setia nggak sama saya? Oh, ternyata kalian setia. Padahal apa? Dia takut, ditinggalkan oleh para pengikutnya, atau mungkin karena dia takut jabatannya hilang. Nah, ini apa? Di antara surat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang Rasul kirim kepada para raja di tahun ke-6. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari kajian kita pagi hari ini, kita ambil satu aja. Insya Allah yang ini cukup, yaitu semangatnya di dalam berdakwah. Semangat di dalam berdakwah. Kita juga harusnya meneladani dari semangatnya Rasul. Dari mulai memikirkan bagaimana Islam itu bisa tersebar, ditunjukkan kepada para raja, kemudian dibuat surat. Surat itu pun nggak langsung bisa diterima oleh istana, diterima oleh para raja, harus ada stempelnya. Rasul pun sampai buat
stempel yang dibuat cincin. Cuman cincinnya ini hilang pada zamannya Utsman. Ya, di akhir-akhir sebelum Utsman Amirul Mukminin meninggal, ya sebelum beliau meninggal, cincin ini jatuh masuk sumur. Dan sampai sekarang Allah artinya terakhir masih dipakai untuk mengirim surat oleh Abu Bakar, Umar, masih dipakai sampai zamannya Utsman ini hilang. Di akhir sebelum beliau meninggal, ya cincin ini hilang. Ya. Tapi masih tulisannya seperti itu. Kenapa? Riwayatnya masih ada. Riwayatnya masih ada. Nah, dari tulisannya, kemudian ukirannya juga seperti itu. Muhammad Rasulullah. Jadi apa semangatnya di dalam? Ia berdakwah. Dan Rasul SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan. Bayangkan kalau ini untuk bisa orang di sana baca, memerlukan waktu yang lama perjalanan. Dan sekarang kita kan untuk di sana baca lebih mudah dengan apa? Dengan HP. Nah, ini ya, berdakwah dengan apa HP? Ya baik yang di sini, yang di luar negeri bisa membaca. Ini kan ladang untuk apa? Untuk berdakwah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya walaupun bukan apa? Bukannya panjang, tetapi yang minimal ya nasihat singkat kan lumayan untuk berdakwah. Ya nasihat singkat. Ya apalagi nggak usah terlalu panjang, ada orang salah di WA itu panjang, berlanjutkan lama banget, akhirnya nggak jadi baca. Sudah singkat aja nggak masalah. Yang penting manfaat, barangkali baca singkat obat, ya kan begitu. Ya, atau membuat poster apa yang manfaat, ya atau mungkin mobil-mobil itu ya, apalagi terkadang yang di belakangnya kan malah macam-macam daripada gambarnya perempuan, harus setengah telanjang kan. Coba tulisan di situ yang apa ya, yang membangkitkan biar orang tobat. Apalagi di jalan gambarnya begitu kan, ya ini ganti ditulis dakwah. Misalnya apa bekal Anda yang sudah disiapkan untuk kematian, yang tadinya tobat sholat kan begitu, lumayan dapat pahalanya. Ya. Kemudian atau misalnya papan-papan rumah, ya daripada mungkin ya apa, ya iklannya rokok gitu, ganti ya dengan apa, ya nasihat yang baik. Ini kan manfaat, ya, semangat di dalam berdakwah. Atau buletin apa yang manfaat untuk Islam, ya, kemudian aplikasi untuk Islam, itulah yang bisa kita lakukan, semangat di dalam berdakwah. Ya ini jemaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang sirah Nabi SAW. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.